Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias Pendekar Mabuk dan Dewa Racun terkejut melihat selendang kubur pelari sambil membawa sebuah kitab. Kitab apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sebuah kitab? Suto terperanjat. Jangan-jangan itu adalah kitab pusaka Weda Kesuma ya? Kau yakin kalau itu adalah kitab Weda Kesuma? Karena dia adalah murid Betari Ayu. Mungkin dia habis curi itu kitab atau entahlah. Kau tetap di sini ya. Aku akan mengurusnya sebentar. Sebelum mendapat jawaban dari Dewa Racun, Sutos sudah cepat menghilang dengan satu jejakan lembut. Kakinya ke dahan pohon. Selendang kubur terjungkal dari larinya karena seseorang menyerang dengan pukulan jarak jauhnya dari belakang. Tubuh perempuan itu tersungkur di pasir pantai. Tapi cepat ia hentakkan siku dan melesat bangkit dengan satu tangan kiri memeluk sebuah kitab. Sementara itu, orang yang tadi mengejarnya melompatkan tubuh dan bersalto di udara 2 kali untuk lebih mendekat lagi. Orang itu mendaratkan kedua kakinya dengan tepat dan mantap. Ia berpakaian hitam berlilit benang emas di tepiannya, menyandang pedang perak dengan sarung pedang dan perak berukir juga. Pakaian orang itu sebagian telah robek bagaikan koyak, namun jelas bukan koyak oleh cakaran tangan selendang kubur. Suto mengenali orang itu sebagai tokoh alot yang berjuluk Datuk Maragadai. Tapi Suto tidak tahu bahwa koyaknya pakaian Datuk Maragadai adalah akibat hempasan badai yang menerbangkan dirinya saat pendekar mabuk menggunakan tuak setannya. Selendang kubur, geram Datuk Maragadai. Satu kesempatan lagi, kuberikan padamu. Serahkan kitab pusaka itu atau kutenggelamkan dirimu ke dasar bumi. Aku memilih tenggelamkan dirimu sendiri ke dasar bumi. Keparat betul kau ya. Datuk Maragadai segera angkat tangan kanannya setinggi telinga. Telapak tangan itu sudah mengembang dan menghadap ke arah selendang kubur, siap untuk dihentakkan. Tapi selendang kubur tak kalah siap. Dia mengangkat satu kakinya hingga terlipat ke belakang. 2 tangannya terentang tinggi sambil salah satu tangan masih memegang kitab itu. Selendang kubur bagai seekor merpati yang siap murka di hadapan Datuk Maragadai. Sementara itu, Datuk Maragadai masih mencoba menggertak selendang kubur dengan kata-kata. Satu jurus lagi, kalau kau tak hancur, lebih baik aku bunuh diri. Hei, lakukanlah sekarang juga kalau kau mau bunuh diri. Apapun yang terjadi, kau tidak berhak memiliki kitab pusaka ini. Kau pun tak berhak tahu. Kau telah mencuri kitab itu tanpa setahu gurumu. Dan kau datang juga untuk mencurinya kan? Kita sama-sama pencuri, Datuk. Rasanya tak keberatan aku beradu nyawa kepadamu untuk mempertahankan kitab ini. Majulah kalau kau ingin selesaikan riwayatmu malam ini juga. Keparat kau. Datuk Maragadai sentakkan tangannya.
Dari sentakan tangan kuat cahaya biru yang melesat cepat ke arah selendang kubur. Tapi perempuan itu segera kibaskan kedua tangannya bagai sayap merpati mengamuk. Gelombang tenaga dalam cukup besar keluar dari kibasan tangan tanpa wujud sedikit pun. Gelombang hawa bertenaga dalam itu menahan datangnya sinar biru dari tangan Datuk Maragadai. Buar! Cahaya biru memecah terang dalam sekejap. Suara benturan tenaga dalam itu menimbulkan sentakan kuat yang membuat tubuh selendang kubur terpental 3 langkah ke belakang dalam keadaan oleng dan akhirnya jatuh bagai merpati patah sayapnya. Sedang sentakan yang ditimbulkan dari ledakan 2 tenaga dalam beradu itu hanya membuat tubuh Datuk Maragadai guncang sedikit, tapi ia tetap tegak berdiri dan siap melancarkan serangan lagi. Suto melihat suatu pertarungan yang tak seimbang. Datuk Maragadai lebih tinggi ilmunya dari selendang kubur. Maka dengan cepat, pendekar mabuk melompat ke arah selendang kubur yang sudah berdiri siap menghadapi serangan lagi. Pada waktu itu, Datuk Maragadai pun sentakkan kakinya dan dari kaki itu keluar cahaya putih keperakan yang pernah hampir menghancurkan tubuh Cadaspati. Cahaya putih keperakan itu melesat cepat ke arah selendang kubur. Namun, dengan gerakan cepat pula, Suto melompat dan menghadang bumbung tuaknya. Cahaya putih keperakan membentur bumbung tuak dan cahaya itu membalik dengan sinar lebih terang dan lebih besar lagi. Datuk Maragadai terbelalak melihat tendangan mautnya dikembalikan dengan lebih besar lagi. Cepat-cepat, ia sentakkan kaki dan melesat naik ke udara pada saat cahaya perak itu hampir menghantam tubuhnya. Sebongkah batuan karang jauh di belakang Datuk Maragadai tiba-tiba lenyap akibat terkena hantaman cahaya putih keperakan itu. Bahkan debunya tak tersisa sedikit pun. Datuk Maragadai kian terperanjat memandangnya. Biasanya, benda yang terkena cahaya tendangan jurus tapak dewanya itu akan hancur seketika dan menjadi serbuk. Tapi kali ini, begitu besar cahaya putih keperakan itu hingga serbuk pun tak tertinggal tempat bekas batu itu berada. Datuk Maragadai belum pernah melihat kekuatan jurus tapak dewanya sebesar itu. Bahaya juga ini si bocah sinting, pikir Datuk Maragadai dengan menahan serangan berikutnya. Matanya yang sedikit sipit berkesan bengis itu menatap pendekar mabuk dengan tajam. Suto hanya sunggingkan senyum kalem. Jangan ikut campur urusanku lagi, pendekar mabuk, kata selendang kubur dengan wajah merengut. Biarkan aku mengurus diriku sendiri dan kau mengurus dirimu sendiri. Selendang kubur mendekati pendekar mabuk dengan langkah tegasnya. Ia berdiri di samping pendekar mabuk dengan pandangan benci, namun sebenarnya memendam cinta. Pendekar mabuk tersenyum menatapnya. Selendang kubur mendengus menyambutnya. Ia mencoba untuk tidak tertarik dengan senyuman pendekar mabuk yang tampan rupa itu. Kau tentunya sudah tahu kebusukanku saat di Bukit Jagal. Aku tak butuh sikap baikmu lagi. Jadi, kau tak perlu bantu aku dalam urusan ini. Weh, tenanglah, kata pendekar mabuk sambil menepuk pundak selendang kubur. Tepukan pelan itu membuat tubuh selendang kubur sedikit terguncang tubuhnya, makin mendengus kesal hatinya. Suto berkata pada Datuk Maragadai, tak sepantasnya kamu lawan dia, Datuk. Sebaiknya selesaikan perkaramu tanpa kekerasan. Bocah bawang, tahu apakah urusan orang tua? Kalau dia bisa berdamai denganku, tak akan mungkin aku menyerang dengan jurus tapak dewaku. Persoalannya sangat sepele. Mengapa harus dengan menggunakan jurus berbahaya? Buatmu sepele, Suto, tapi buatku persoalan ini sangat penting. Hah? Suto tertawa kecil bersikap melecehkan. Bahkan ia sempat teguk tuaknya sejenak. Lalu ia pandangi selendang kubur yang masih mendekap kitab berwarna hijau muda. Tiba-tiba
dengan suara Datuk Margadai membentak. "Minggir kau Suto, atau ikut kuhancurkan tubuhmu bersama perempuan itu." Weh, jangan mudah menghancurkan orang, supaya dirimu tidak mudah dihancurkan orang lain ya Datuk. Jahanam, geram Datuk Margadai. "Anak kemarin sore mau guruin orang tua. Seharusnya kau pulang ke rumah dan menetek pada ibumu, tidak ikut campur urusan ini." Kau sajalah yang pulang dan menyusui ibumu," kata Suto mulai serius. "Bagaimana selanjutnya? Apakah ini tanda yang bertarung selanjutnya Suto Sinting alias Pendekar Mabuk lawan Datuk Margadai? Untuk pastinya, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.